Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Magwai Project dan di tayangan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai street photography sambil bersepeda, dan street fotografinya ini menggunakan kamera-kamera jadul, kamera digital jadul. Yuk ikuti tayangan kali ini di channel Magwai Project. Street photography merupakan salah satu genre fotografi yang banyak peminatnya, dan di street photography ini kita bisa bereksperimen dengan bermacam-macam teori-teori fotografi. Dan menurut saya pribadi, street photography ini termasuk healing dan juga olahraga, karena kita dapat berekreasi, di mana street photography kan menghendaki kita untuk berjalan di suatu area urban atau area-area kota, kemudian kampung gitu, apapun itu mengharuskan kita berjalan sekalian di situ kita healing. Dan juga karena kita menggerakkan fisik kita, maka bisa dibilang itu sebagai olahraga. Dan memang street photography memang umumnya itu kita berjalan kaki ya, karena dengan berjalan kaki kita dapat menyerap semua energi yang ada di sekitar kita, dan kemudian mendapatkan pola-pola unik di sekitar kita, dan kemudian kita merekamnya dengan suatu kamera. Kemudian untuk street photography itu tidak mengharuskan menggunakan kamera jenis tertentu. Semua jenis kamera bisa digunakan, baik itu dari kamera HP maupun kamera sampai kamera DSLR profesional atau mirrorless yang profesional. Dan juga untuk jika menggunakan kamera-kamera digital, maka tidak melulu atau tidak ada patokan tersendiri harus menggunakan lensa apa. Lensa apapun bisa kita gunakan. Memang idealnya biasanya lensa-lensa 50 mm itu yang paling sering digunakan, dan juga lensa-lensa yang di bawah 100 dengan focal length di bawah 100 mm itu yang sering digunakan. Nah, pada umumnya fotografer ini yang melakukan street photography biasanya berjalan kaki. Nah, untuk kali ini saya mengkombinasikan street photography dengan bersepeda. Ada plus minusnya dengan saat bersepeda ya. Untuk plusnya itu kita dapat menuju lokasi satu dengan lokasi lainnya lebih cepat atau dalam waktu yang lebih cepat. Karena apa? Karena kan di Indonesia ini golden hour-nya atau jam-jam emas untuk fotografi, untuk memfoto kan pagi dan sore. Nah, jika kita biasanya hanya berjalan kaki dan terpaku di situ aja, kemudian padahal ada beberapa spot yang memiliki pola unik, maka mungkin kita akan kena cahaya-cahaya yang keras gitu kan, atau keburu siang ibaratnya seperti itu. Jika bersepeda mungkin kita di spot satu, kemudian di spot berikutnya ini dapat berpindah secara cepat. Kemudian untuk minusnya memang banyak sebenarnya, karena dengan bersepeda gerakan kita terlalu cepat, kita kadang tidak menangkap pola-pola yang unik lain di sekitar kita, jadi mungkin kita bisa kelewat itu. Dan itu sebenarnya pola-pola detail atau pola-pola yang unik lainnya bisa ditangkap ketika kita berjalan kaki, karena kita bisa melihat misalnya 1-2 langkah kita dapat pola unik lagi, kemudian kita sigap memotret. Tapi dengan bersepeda kita harus berhenti dulu, kemudian mempersiapkan kamera dan memotret. Nah, itu minusnya jika kita bersepeda dibandingkan dengan berjalan kaki untuk street photography. Oke, itu plus minusnya. Kemudian untuk fotografi yang saya lakukan ini, meskipun ada minusnya juga, mungkin detail-detail yang unik lain terlewatkan ya, beberapa terlewatkan, tetapi tidak masalah. Itu mungkin bisa diimprove di next street photography dengan menggunakan bersepeda. Nah, bagi saya saat ini saya melakukan street photography dengan bersepeda lipat di Bekasi, di kota Bekasi. Ini sepeda yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan sepeda lipat Pro Action dengan ban ukuran 20 plus atau 22. Nah, ini enak sekali daripada kita street photography dengan sepeda yang ban besar,
mungkin kita akan lebih cepat. Detail yang atau pola-pola unik lain mungkin tidak bisa kita potret atau terlewatkan. Tetapi jika menggunakan sepeda lipat, ini sudah menjembatani antara berjalan kaki dan bersepeda. Jadi saya menggunakan sepeda lipat, kemudian kamera saya letakkan di tas depan. Memang agak repot ketika ada momen saya harus mengeluarkan kamera terlebih dahulu dari tas ini, memberhentikan sepeda kemudian mengambil kamera dari tas ini, dan akan banyak momen-momen yang terlewat. Nah, hari ini saya bersepeda di Bekasi kota untuk street fotografi atau fotografi jalanan ya, tapi lebih enaknya street fotografi. Dan saat ini tidak hanya bersepeda lipat, saya juga memotret dengan kamera digital lawas, kamera mirrorless lawas yang bagi kebanyakan orang mungkin sudah ditinggalkan, yaitu kamera yang saya gunakan adalah kamera Olympus. Ini kamera Olympus Pen EPL1. Ini merupakan kamera Olympus mirrorless dengan lensa yang bisa diganti-ganti, dan ini mirrorless awal dari Olympus dan merupakan pelopor, dan Olympus ini merupakan pelopor dari mirrorless atau mikro 4/3 ya. Ini lensanya lensa bisa dibilang lensa tele 40-150 mm. Memang sebenarnya tidak kurang enak jika untuk street fotografi menangkap momen-momen sekitar kita. Tapi karena lensa yang saya punya, lensa yang lebih pendek dengan focal length lebih pendek dari ini rusak, jadi saya menggunakan lensa ini. Kemudian kamera Olympus ini di saat ini di tahun 2025 ini agak kurang jika dibandingkan dengan kamera-kamera mirrorless keluaran tahun 2020 ke atas, yaitu sudah pasti, dimana kamera ini terkesan lambat ketika kita menekan shutter, kemudian kita mengambil atau menangkap gambar. Kemudian juga titik fokusnya juga sedikit. Tapi kamera ini unik untuk street fotografi menurut saya, masih sangat memungkinkan. Nah, hari ini saya bersepeda dari daerah Bekasi, di timurnya Bekasi, kemudian ke Bekasi kota ya. Ke Bekasi kota, kemudian melewati jalan raya. Saya tidak melewati jalan-jalan kecil, tapi di jalan raya. Kemudian apabila ada momen-momen yang unik di jalan raya, sekitar jalan raya tersebut, saya akan menangkapnya dengan kamera ini. Nah, lensa tele ini ada keunggulannya tersendiri, terutama buat orang-orang introvert, yaitu kita dapat menangkap momen atau menangkap objek yang menurut kita unik itu dari jarak yang jauh. Jadi kita tidak mendekat, apalagi bila di situ banyak orang, mungkin agak-agak canggung. Jadi kita bisa memotret dari jarak jauh. Ini keunggulan dari lensa tele. Kalau ya nggak tele-tele banget lah, 40-150 mm. Nah, tapi ada isu yang isu yang besar dalam street fotografi, yaitu ketika kita memotret orang tersebut ada concern atau tidak gitu kan. Nah, ini yang masih menjadi polemik saat ini. Nah, apabila kita memotret orang pun, kita sebenarnya harus meminta persetujuan orang yang kita potret tersebut, yaitu dengan meminta izin terlebih dahulu, itu sebenarnya. Tapi ada yang bilang jika kita meminta izin tersebut terlebih dahulu, maka tidak natural lagi. Ya, memang tidak natural lagi, tetapi zaman berubah dan concern itu sangat dibutuhkan. Jadi kita harus meminta izin ke orang yang kita potret tersebut. Balik lagi ke tadi ya, isu mengenai street fotografi, boleh nggak kita memotret orang sembarangan? Tentu itu sebenarnya masih polemik dan ada etikanya sendiri. Kita harus meminta izin sebenarnya. Dan juga kalaupun foto itu kita jual misalnya ke stok foto, maka stok foto tersebut akan meminta rilis atau persetujuan dari orang yang kita foto tersebut. Oke.
Dan ini kamera yang saya gunakan, Olympus lawas, Olympus jadul, pen EPL 1 yang merupakan pelopor mirrorless. Dan jika dibandingkan dengan mirrorless saat ini ya sangat jauh bedanya. Tapi ini masih sangat saya suka. Dan di akhir ini saya akan tampilkan foto-foto yang telah saya dapatkan dari kamera ini di street photography kali ini. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Dan jangan lupa untuk terus bersepeda. Dan jika punya hobi fotografi, apapun kameranya, HP juga ada kameranya, maka enaknya kita berstreet fotografi. Nanti di next tayangan mungkin sedikit saya juga akan sharing. Saya juga masih belajar juga mengenai teori-teori fotografi, komposisi fotografi yang enak untuk street fotografi. Yuk, nantikan tayangan ini, terus bersepeda, dan jika punya hobi memotret, yuk kita street fotografi juga. Gabungkan dengan bersepeda, itu lebih unik. Salam sehat dan salam goes.